semuanya, apa kabar? Baik lagi sama aku di pertemuan keberapa ya? Aku juga lupa nih pokoknya. Kali ini menurut aku itu nggak sedikit menarik lah, pokoknya menarik temanya, judulnya ya teman-teman. Jadi judulnya itu kelompok kemarin itu tentang membaca realitas melalui kamera. Unik kan? Gitu. Jadi kita ini hidup kan di tengah realitas ya teman-teman, yang terus bergerak gitu. Jadi tapi dari situ gimana sih kita tuh bisa membaca apa yang kita benar-benar itu tuh tahu gitu. Ya jawabannya itu ya kita seringkali sembunyi di balik lensa kamera. Karena sebuah media yang punya kekuatan buat membaca realitas itu ya melalui kamera gitu teman-teman. Dan di kemarin juga itu ada ngebahas tentang apa? Hayo, mau tahu tentang apa? Tentang gaya dan genre dokumenter. Betul banget, tentang genre dokumenter ya teman-teman. Oke, minggu kemarin udah aku jelasin tentang dokumenter ya, dokumenter itu kayak gimana. Jadi film dokumenter itu punya karakter yang tersendiri gitu teman-teman. Nah, dimana si audiens menyaksikan, menonton gitu antara serius dan juga relax gitu kan. Sehingga si produser dokumenter ini nih bisa melakukan beberapa alternatif gaya, kayak contohnya humoris, witties, terus ada juga sindiran-sindiran, kalimat sindiran gitu. Ya, yang serius, terus yang relax tadi itu kan. Banyak lagi, dan hal itu juga disesuaikan sama peristiwa dan juga genre di dokumenternya itu yang bakal dikembangin gitu. Nah, genre dokumenter sendiri itu teman-teman sangat beragam. Mencakup ada tema sosial, politik, ekonomi, pendidikan, sejarah, biografi, dan terakhir itu kayaknya aku lupa yang terakhir itu apa kali. Tapi, nah inti dari pembuatannya itu tuh letaknya itu ada di tipe pemaparan. Aku lupa teman-teman, pemaparan yang akan dipilih gitu kan. Nah, ada juga setelahnya itu ada yang namanya expository. Nah, jadi expository itu tipe pemaparan yang pertama, yang dimana expository dokumenter itu dokumenter yang paling konvensional, yang paling konvensional atau lama gitu dipakainya, telah lama digunakannya begitu. Nah, ini juga itu merupakan format dokumenter yang di televisi gitu. Nah, ciri khasnya itu bisa pakai narator sebagai penutur tunggalnya. Nah, istilahnya itu kayak voice of God untuk naratornya. Nah, film ini juga itu nekanin dinarasi sama argumentasi logisnya. Tipe ini nih sering digunakan itu dalam produksi dokumenter di televisi. Begitu teman-teman. Sabar, masih ada lagi nih materinya. Nah, selanjutnya itu materinya ada direct cinema observasi. Nah, direct cinema observasi ini nih gayanya beda nih teman-teman, gayanya sangat berbeda. Kenapa sangat berbeda? Karena sering dikategorikan sebagai observasi atau dikenal juga sebagai direct cinema. Nah, direct cinema ini gaya direct cinemanya itu salah satu teknik dalam pembuatan filmnya gitu teman-teman. Yang dimana pembuatan film dokumenter ini nih fokusnya pada pengambilan gambar
secara alami dan juga spontan gitu, on the spot langsung gitu kan. Nah, sutradara juga di sini nih bertindak sebagai pengaman teman-teman, yang dimana itu mengikuti dan juga merekam kejadian apa adanya yang ada di lapangan tersebut gitu, tanpa mengarahkan atau mengendalikan situasi tersebut. Dan juga tanpa rekayasa ya teman-teman, atau kayak banyak campur tangan gitu dari si sutradara ini gitu. Nah, selanjutnya nih teman-teman, kita beralih ke observasi partisipatori atau interaktif. Nah, ini nih berbeda dengan tipe observasi murni, yang dimana observasional partisipatori ini nih, atau tadi tipe interaktif itu tuh, tipe ini nih jadi kebalikannya teman-teman, kebalikan dari dokumenter observasional. Pembuatan filmnya juga ini nih menunjukkan diri secara mencolok di layar dokumenter ini gitu, di layar, dan melibatkan diri pada si peristiwanya. Jika kayak misalkan jika ada wawancara, misalnya wawancara nih, itu tuh nggak cuma menampilkan adegan wawancara, tapi juga gimana sih wawancara itu dilakuinnya gitu. Nah, hal ini nih penting teman-teman, supaya bisa langsung di komentar dan juga responnya tuh langsung gitu lah dari si narasumbernya ini. Gitu teman-teman. Nah, ada juga nih materi berikutnya, sabar ya teman-teman, masih sabar kan buat nungguinnya. Nah, materi yang selanjutnya ini ada materi tentang dokumenter puitis. Nah, tentang dokumenter puitis nih teman-teman. Nah, dokumenter puitis ini dokumenter yang salah satu dari 6 tipe dokumenter yang dikelompokkan Bill Nichols dalam bukunya, yang dimana berjudul Introduction to Documentary. Nah, gaya film ini nih juga lebih menonjolkan keindahan visual dan juga irama gambarnya teman-teman. Uniknya itu di sini nih disampaikan tanpa perlu menggunakan narasi atau teks penjelas. So, di sini nih makanya muncul dari suasana dan juga keindahan tampilan gambarnya gitu, yang dimana proses pengeditannya itu tuh menjadi bagian penting buat pembangunan perasaan dan juga pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang menonton. Begitu. Ada juga dokumenter reflektif. Oke, dokumenter reflektif. Nah, dokumenter reflektif ini nih yang terakhir nih ya, janji yang terakhir. Yang dimana ini nih salah satu jenis film dokumenter yang nekanin di subjektivitas pembuatan filmnya dan keterlibatan aktif mereka dalam proses dokumentasi gitu teman-teman. Berbeda dengan dokumenter observasional ya, berbeda dengan dokumenter observasional atau ekspositori yang tadi di awal ya teman-teman, yang berusaha itu tuh untuk objektif. Nah, dokumenter reflektif ini itu tuh justru menyorotinya itu di sudut pandangnya, opininya, dan juga pengalaman personal si pembuat filmnya itu teman-teman. Oke, begitu ya teman-teman. Ini yang terakhir. Ya bener, aku menepati ini janji yang terakhir. Itu materi yang terakhir. Dan narasi logisnya itu teman-teman besok kita jelasin. Bye-bye. See you di pertemuan selanjutnya. Bye-bye teman-teman semuanya.